Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divigo Salamate. Nama saya Bella Fitria Muklis. Perkenalkan, nama saya Mutia Chandra Putri. Perkenalkan, nama saya Malina Suramadani. Di sini kelompok saya akan membahas masalah pengangguran di Cilengsi. Pertama-tama saya akan membahas latar belakang masalah, yaitu pengangguran merupakan masalah ketenaga kerjaan yang ada di setiap negara berkembang, khususnya Indonesia. Masalah pengangguran ini selalu menjadi persoalan yang harus dipecahkan dalam perekonomian suatu negara. Jika penduduk bertambah, maka pengangguran juga akan bertambah di setiap tahunnya. Dan bisa saja membawa dampak negatif bagi perekonomian sebuah negara. Ada latar belakang masalah yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik dan dapat menghambat perkembangan suatu daerah. Dan pengangguran tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Permasalahan pengangguran Cilengsi merupakan isu yang serius. Tingginya jumlah penduduk di Cilengsi tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada di Cilengsi. Adanya juga beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari pengangguran? Yang kedua, bagaimana keadaan pengangguran di Cilengsi? Yang ketiga, apa penyebab seseorang menjadi pengangguran? 4. Solusi permasalahan pengangguran. Dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, dapat memahami pengertian pengangguran. Yang kedua, menganalisis pengangguran di Cilengsi. Yang ketiga, dapat mengetahui penyebab seseorang menjadi pengangguran. Yang keempat, mendapatkan solusi permasalahan bagi pengangguran. Dan manfaat dari penelitian ini bagi siswa jadi memiliki motivasi belajar agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan bagi peneliti dapat menjadi rujukan sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Malina Suramadani. Saya akan menjelaskan pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup 1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada 2 gambaran yang lainnya. 3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal, perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Jenis-jenis kemiskinan. 1. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. 4. Kemiskinan struktural.
Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dampak pengangguran. 1. Daya beli menurun. Pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat berkurang. Daya beli menurun ini menyebabkan permintaan barang di pasar berkurang sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. 2. Mengurangi pendapatan negara. Jumlah pengangguran yang tinggi dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak. Ekonomi akan menurun jika masyarakat tidak memiliki pendapatan dari pembayaran pajak. 3. Menurunnya tingkat kemakmuran suatu negara. Jumlah pengangguran bisa mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan per kapita akan menurun karena jumlah pengangguran banyak, sedangkan pendapatan per kapita semakin tinggi karena sedikitnya pengangguran dan banyaknya tenaga kerja yang diserap di perusahaan. 4. Biaya sosial. Pengangguran berdampak pada biaya sosial semakin tinggi. Contoh biaya sosial seperti biaya medis, keamanan, dan proses peradilan. Tingginya jumlah pengangguran bisa berdampak pada tindak kejahatan. 5. Beban psikologis seseorang. Yang menganggur terlalu lama dapat tertekan. Hal ini berdampak pada psikologis mereka. Seseorang dapat tertekan karena belum mendapatkan pekerjaan dan tekanan sosial di lingkungan sekitar. 6. Dampak pengangguran pada individu. Pengangguran berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial suatu negara. Selain itu bisa menghilangkan keterampilan yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Individu juga mendapat tekanan dari sosial dari lingkungan Assalamualaikum sosial. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Fitria Muklis. Saya dari kelas 10 IPA 3 kelompok 1. Saya ingin membahas bab 3 itu tentang pembahasan metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, sampel. Sampel ini berisi 3 narasumber. Yang ketiga, metode. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara tanya jawab atau wawancara narasumber secara langsung. Penyebab seseorang menjadi pengangguran. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, kami mendapat pengakuan dari para narasumber mengenai penyebab mereka menjadi pengangguran. Narasumber pertama dan kedua mengatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan, namun mereka masih belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Narasumber ketiga mengatakan bahwa ia kehilangan pekerjaannya karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan ia di PHK dari perusahaan. Dampak seseorang menjadi pengangguran. Dampak yang dirasakan oleh narasumber kami sangatlah beragam. Dampak yang dirasakan oleh narasumber pertama adalah ia tidak dapat mengasah keahliannya lebih dalam lagi di bidang olahraga. Narasumber kedua dan ketiga mengaku merasa sangat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat ekonomi yang tidak tercukupi.